Selamat pagi anak-anak kelas 10, 11, dan 12. Hari ini kita akan belajar biologi. Perhatikan dan pahami PPT yang akan dijelaskan oleh Bu Fitri. Nanti setiap akhir penjelasan ada tugasnya, ada yang mengerjakan LKS atau yang lain. Nanti kalian bisa kerjakan langsung di LKS itu atau di kertas dan dikumpulkan setiap akhir minggu, bisa Jumat atau Sabtu di sekolahan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Hari ini kita akan belajar materi biologi mengenai alat dan bahan yang ada di laboratorium. Kalau kita hendak masuki laboratorium, peraturan yang harus kita penuhi, yakni yang pertama kita harus menjaga kebersihan dan kerapian. Yang kedua, melaporkan segala yang terjadi ke guru apabila terjadi kecelakaan atau tertumpahan cairan dan sebagainya. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air baik sebelum ataupun sesudah melakukan suatu percobaan, khususnya yakni menggunakan kacamata, menggunakan jas lab ataupun pelindung lainnya guna melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan selama kegiatan praktikum berlangsung. Alat yang pertama yakni ini namanya alat pemadam api. Biasanya sering digunakan di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Kalian lihat pada gambar ini apa yang salah ya? Jika kalian perhatikan, pria ini hendak menancapkan kabel listrik ke aliran listrik, tapi dia pada saat tangannya sedang basah. Nah, ini tidak boleh ya, karena bisa menyebabkan kesetrum. Selanjutnya, apa yang salah dari gambar ini? Ini ada pria dan wanita sedang melakukan praktikum. Keduanya tidak menggunakan perlengkapan seperti jas lab, kacamata ataupun pelindung tangan. Dan wanita ini asik berbicara dengan pria ini sehingga teledor hampir menumpahkan cairan larutan praktikum. Apa yang salah dari gambar ini anak-anak? Iya, pria ini menghirup larutan secara langsung. Ini bisa menyebabkan kerusakan indera penciuman kita ya. Mistar atau penggaris. Mistar ini fungsinya untuk mengukur panjang benda. Yang kedua, sorong. Jangka sorong ini ada yang biasa dan ada juga yang digital. Fungsinya untuk mengukur diameter suatu benda. Yang mikrometer skrup. Mikrometer ini ada yang biasa dan juga ada yang digital. Fungsinya untuk mengukur ketebalan suatu benda. Yang bilangan atau neraca macam-macamnya banyak ya. Fungsinya untuk mengukur suatu massa. Yang stopwatch ini digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan suatu kegiatan. Biasanya digunakan untuk denyut jantung dan sebagainya. Yang keenam, rollmeter atau pita ukur. Rollmeter ini digunakan untuk mengukur panjang benda yang tidak dapat digunakan untuk mengukur menggunakan mistar. Kemudian termometer ini ada yang berbentuk
seperti kaca ini ada yang berbentuk digital. Digital ini sekarang lagi hits ya, yang digunakan untuk mengukur suhu badan kita ya, hendak masuk ke ruangan. Yang ini namanya beaker glass untuk menampung cairan. Yang ke-9 ukur sama untuk mengukur volume zat cair. Ini Erlenmeyer untuk menyimpan dan memanaskan larutan. Yang massa logam seperti timbal ya, sekilas fungsinya sama untuk mengukur pemberat dalam menentukan massa suatu benda. Ini batang magnet. Jika kalian lihat yang berwarna merah ini ada simbol N yang kepanjangan dari kata North, artinya kutub utara. Yang berwarna biru ini memiliki simbol S yang berarti South ataupun kutub selatan. Ini multimeter AC atau DC atau juga dikenal dengan avometer. Dia memiliki jenis ada yang analog dan juga ada yang digital. Fungsinya untuk mengukur arus listrik 4 tata surya ya. Ini aplikasi letak tata surya yang dikelilingi oleh planet-planetnya. Utala fungsinya untuk mengukur frekuensi. Ini dinamometer atau neraca pegas untuk mengukur daya berat. Reaksi ya, fungsinya untuk mencampurkan bahan kimia. Yang tabung reaksi fungsinya untuk membersihkan tabung. Fungsinya untuk meletakkan tabung-tabung reaksi tadi. Sumba karet fungsinya untuk menutup wadah supaya tidak tumpah. Pipet ini digunakan untuk memindahkan cairan. Pipet itu ada yang kecil dan juga ada yang besar. Atau kaca pembesar fungsinya untuk memperbesar penampakan suatu objek. Kompor listrik fungsinya untuk memanaskan. Kasa ini digunakan untuk memanaskan gelas ukur atau Erlenmeyer maupun tabung. Kasa ini bagian tengahnya dilapisi oleh asbes. Kertas lakmus ini ada yang berwarna merah, ada juga yang berwarna biru. Kalau dia berwarna merah, fungsinya untuk menentukan larutan basa. Kalau dia berwarna biru, untuk menentukan larutan asam. Pinset sendiri fungsinya untuk mengambil atau mengangkat benda-benda kecil. 6. Ini corong ini fungsinya untuk memindahkan cairan dari wadah satu ke wadah yang lain pada proses penyaringan. Penguapan ya, cawan ini digunakan untuk proses penguapan suatu larutan. Klem atau penjepit tabung yang digunakan untuk melekatkan tabung atau Erlenmeyer pada statifnya seperti ini. Nah, ini batang pengaduk, fungsinya sama seperti sendok ya, untuk mengaduk larutan. Lumpang dan alu ini fungsinya untuk menggerus dan menghaluskan bahan kimia. Ini botol pencuci atau botol semprot, fungsinya untuk memasukkan air. Spatula itu sama seperti sendok ya, ada yang berbahan stainless, ada juga yang berbahan kaca. Fungsinya untuk mengambil bahan kimia dari benda padat ke wadahnya. Lalu ini mikroskop ini untuk melihat benda yang sangat kecil atau makhluk hidup. Atau fungsinya untuk melakukan percobaan pesawat sederhana. Kemudian
Cobaan rangkaian arus listrik seri dan paralel yang membutuhkan baterai dan lampu serta kabel. Spiritus ya, pembakar spiritus ini kita butuhkan untuk proses pemanasan selain menggunakan kompor listrik tadi. Ini motion probe atau alat percobaan untuk pengukuran pemuaian panjang suatu logam. Ini ketiga ini untuk meletakkan kasa yang digunakan pada saat kegiatan pemanasan atau pembakaran. Kasa yang digunakan pada mikroskop tadi. Taker timer, penanda waktu gerak benda. Petri, cawan Petri ini digunakan untuk tempat pengembangbiakan sel. Nah, simbol yang biasa kita lihat di laboratorium seperti ini berarti dia bahannya bahan kimia keras, jangan sampai tertumpah ataupun tersentuh. Selanjutnya mengerjakan LKS biologi kelas 10 ya, halaman 24 sampai dengan halaman 27, uji kompetensi 3, soal A, B, dan C. Sekian penjelasan dari Bu Fitri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.